Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu ya. Ya, senang sekali ya Bapak Ibu ya setiap kali sampai di Purbalingga Bapak Ibu ya. Purbalingga bener ya Bu ya. Setiap kali sampai di tempat ini tuh dahsyat Bapak Ibu ya. Ya ketemu dengan Om Her, ketemu dengan Tante, ketemu dengan Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Ya, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu suka judul firman Tuhan, saya berikan judul hari ini paradigma ketaatan Bapak Ibu. Ya, kenapa ketaatan itu penting Bapak Ibu? Karena kalau Bapak Ibu tahu amanat agung, perintah agung Tuhan Yesus yang terakhir, ya pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian ayat firman Tuhan katakan begini, dan ajarlah mereka melakukan. Nah ajarlah mereka melakukan itu bicara masalah ketaatan Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa ketaatan penting Bapak Ibu. Sebelum saya mulai Bapak Ibu saya akan mulai dengan sebuah cerita. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada yang pernah dengar nama ini? Erik Weihenmayer. Ya minimal kasih kode lah Bapak Ibu ya, jangan diem aja. Kalau nggak tahu ya tinggal gelengnya ya. Ada yang pernah dengar nama Erik Weihenmayer? Ah kan gitu enak Bapak Ibu ya. Nah siapa Erik Weihenmayer ini Bapak Ibu? Erik Weihenmayer ini adalah orang yang pernah mencapai puncak tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest Bapak Ibu. Ya. Nah ini orang unik sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena Erik Weihenmayer adalah seorang tunanetra. Dia seorang yang buta Bapak Ibu. Nah inilah yang membedakan antara Erik Weihenmayer dengan pendaki gunung yang lain. Ya. Orang yang mendaki Gunung Everest Bapak Ibu bukan hanya sekedar punya hobi naik gunung Bapak Ibu, enggak. Orang yang bisa mencapai puncak Gunung Everest, itu dia harus punya kekuatan ekstra, punya disiplin yang sangat luar biasa, ya, punya kerjasama dengan tim, baru dia bisa naik ke puncak Bapak Ibu. Nah masalahnya adalah Erik Weihenmayer adalah seorang yang buta, tunanetra Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya seorang buta bisa menaklukkan puncak Gunung Everest Bapak Ibu? Jadi Erik Weihenmayer itu tidak mendaki sendirian Bapak Ibu. Dia mendaki bersama dengan tim. Dan ketua tim yang berdiri paling depan Bapak Ibu, itu tangan kiri dan tangan kanannya diberikan lonceng Bapak Ibu. Jadi kalau Erik Weihenmayer, jadi kalau yang di depan Bapak Ibu membunyikan lonceng sebelah kiri, itu artinya Erik Weihenmayer dia harus dengar bunyi lonceng itu dan dia harus bergeser ke kiri atau dia berjalan ke kiri. Yang mengerti katakan amin. Kalau loncengnya bunyi sebelah kanan, maka dia harus bergeser ke sebelah kanan atau jalan ke kanan. Yang mengerti katakan haleluya. Nah saudaraku terkasih dalam Tuhan, itulah kunci bagaimana orang yang punya kelemahan, tidak punya penglihatan, tapi dia bisa mencapai puncak tertinggi di dunia. Rahasianya adalah, katakan sebelah kanan, sebelah kiri, dengar-dengaran. Iya. Ya memang kalau kata dengar diulang 2 kali, kemudian dikasih akhiranan itu lebih bagus artinya Bapak Ibu ya. Beda dengan kalimat yang lain. Kalau kalimat yang lain, ya contoh tidur bagus gak? Bagus, coba ulang 2 kali kasih akhiranan. Ya jadi gak serius tidurnya, betul gak sih? Ya mobil bagus gak mobil? Bagus, coba ulang 2 kali kasih akhiranan. Jadi mobil mainan Bapak Ibu ya. Tapi kalau kata dengar diulang 2 kali, dikasih akhiranan, itu artinya jadi tambah tajam Bapak Ibu. Itu sebabnya rahasia untuk kita bisa mencapai puncak tertinggi dari kehidupan kita. Rahasianya adalah, katakan sebelah kanan, sebelah kiri, tolong dikorek kupingmu. Dengar-dengaran Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Nah kita akan langsung buka Alkitab kita Bapak Ibu. Di dalam Lukas 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ini ayat yang sudah berulang kali mungkin Bapak Ibu baca ya. Dan Bapak Ibu mungkin sudah memahaminya. Coba kita ulang lagi pada malam hari ini Bapak Ibu. Dan biarlah ini jadi berkat buat kehidupan setiap kita. Lukas 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan baca bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang ke-7. Yang mengerti katakan amin. Oke. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat yang kedua, 1, 2, 3.
Katakan sama-sama, sedang membasuh jalannya. Ulang, sedang membasuh jalannya. Bisa di save sebentar, simpan sebentar kata-kata itu sebentar. Bisa? Sedang membasuh jalannya. Ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat yang keempat, 1, 2, 3. Katakan sama-sama, tebarkanlah jalamu. Nah itu kalimat-kalimat kunci itu Bapak Ibu ya. Ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Katakan sama-sama, aku akan menebarkan jala juga. Ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan apa? 1, 2, 3. Ayat yang ke-7 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir. Jadi waktu jalannya ditarik, apa yang terjadi Bapak Ibu? Jalannya koyak saking penuh dengan ikan. Waktu perahunya dipenuhi dengan ikan, maka apa yang terjadi? Perahunya hampir tenggelam Bapak Ibu. Katakan sama-sama, perahu hampir tenggelam. Pernah nonton film Titanic yang diperankan oleh saudara kembar saya yang bernama Leonardo DiCaprio? Mirip-mirip kayak begitu Bapak Ibu ya. Jadi hari itu Petrus benar-benar diberkati Tuhan luar biasa Bapak Ibu ya. Yang tadinya dia gagal, yang tadinya dia gak dapatkan apa-apa. Tetapi karena Yesus menyuruhnya, maka apa yang terjadi? Akhirnya Petrus diberkati luar biasa. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, satu hari saya membaca buku Bapak Ibu ya. Membaca buku bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian diceritakan kisah ini nih Bapak Ibu ya. Jadi waktu Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon tebarkanlah jalamu. Nah di buku itu dikasih tanda kurung, dikasih nama jamak. Katakan sama-sama jamak. Saya mulai bingung Bapak Ibu, kenapa jamak? Waktu saya cek Alkitab saya dalam terjemahan bahasa Inggris, ternyata begini Bapak Ibu. Waktu Yesus menyuruh Simon Petrus untuk menebarkan jala, kata jala yang dipakai itu dipakai kata ini, nets. Katakan sama-sama nets. Katakan S. Ada S-nya Bapak Ibu, yang artinya apa? Artinya jamak Bapak Ibu. Artinya begini, kalau di perahu Simon ada 5 jala, berarti Simon harus menebarkan 5 jala. Kalau di perahu Simon ada 10 jala, itu berarti Simon harus menebarkan 10 jala. Jadi Yesus menyuruh Simon tebarkan banyak jala. Katakan sama-sama, tebarkan banyak jala. Tapi apa respon daripada Simon Petrus? Simon Petrus berkata begini, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ternyata waktu Petrus menebarkan jala, Alkitab dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai kata net. Katakan sama-sama net. Petrus cuma menebarkan 1 jala. Saya ulang. Yesus menyuruh Simon Petrus tebarkan berapa jala? Banyak jala. Yang dilakukan sama Simon Petrus, dia hanya menebarkan 1 jala. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Setengah ketaatan. Bukan ketaatan. Ulang. Setengah ketaatan. Bukan ketaatan. Setengah kebenaran. Penyesatan terbesar dalam dunia ini.
Makanya kalau mau belajar firman Tuhan jangan setengah-setengah Bapak Ibu ya. Bisa sesat kita ya, mengerti, katakan haleluya. Nah pertanyaannya pada malam hari ini adalah kenapa Simon Petrus hanya menyebarkan cuman satu jala. Padahal Yesus menyuruh Simon Petrus tebarkan banyak jala Bapak Ibu. Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan saya boleh turun gak nih? Boleh turun. Saya di bawah aja deh. Kalau di atas nih mataharinya ada 4 Bapak Ibu ya. Matahari pertama, matahari kedua, matahari ketiga, matahari keempat ya Bapak Ibu ya. Panas Bapak Ibu. Kalau di sini kan kelihatan Bapak Ibu ya. Nah pertanyaannya hari ini, kenapa Simon Petrus cuma menyebarkan satu jala? Padahal perintah Tuhan adalah tebarkan banyak jala. Alasan yang pertama Bapak Ibu, karena begini, karena Simon Petrus itu bukan nelayan kemarin sore. Simon Petrus itu nelayan profesional. Simon Petrus itu bukan nelayan kaleng-kaleng. Simon Petrus adalah orang yang dari usia muda, dia sudah ada di laut Bapak Ibu. Dari mana saya tahu? Karena begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mempelajari budaya pendidikan orang Yahudi, anak-anak Yahudi usia 10 sampai 15 tahun, mereka itu yang pinter-pinter akan dipilih sama rabi untuk menjadi rabi. Katakan sama-sama, yang pinter dipilih rabi, menjadi rabi, masuk sekolah teologi. Jadi yang pinter-pinter masuk sekolah teologi, beda sama anak zaman sekarang, ya kan? Kalau zaman sekarang tuh kadang-kadang yang udah gagal, ya kan, yang udah setengah-setengah, kayak misalnya saya begini, udah masuk teologi aja. Ya kan? Tapi zaman dulu yang pinter-pinter yang masuk sekolah teologi Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, anak-anak yang kurang pinter, anak-anak yang bodoh, ini kemana? Nah yang bodoh-bodoh ini Bapak Ibu, mereka akan dipulangkan ke rumah orang tua mereka. Dan mereka akan bekerja sesuai dengan pekerjaan orang tua mereka. Jadi kalau orang tua mereka nelayan, mereka akan menjadi nelayan. Kalau orang tua mereka petani, mereka akan menjadi petani Bapak Ibu. Itu sebabnya Simon Petrus, bayangkan dari usia 10 sampai 15 tahun, dia udah ada di pantai, dia udah ada di laut. Oleh sebab itu dia mengerti cuaca, dia mengerti musim, dia mengerti angin, dia mengerti spot-spot di mana ikan itu banyak, yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya ketika Yesus menyuruh Simon Petrus tebarkan banyak jala, kenapa Simon cuma menyebarkan satu jala? Itu dia. Karena Simon merasa lebih pintar dan lebih bisa daripada Yesus. Yang mengerti katakan amin. Apa sih yang seringkali menghalangi kita berjalan dalam ketaatan daripada Tuhan? Kenapa seringkali kita nggak taat dengan perintah Tuhan? Karena seringkali kita merasa bahwa kita lebih pintar daripada Tuhan. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Hei, otakmu cuma segede gini. Jangan sok pintar sama Tuhan. Jangan sok tahu sama Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia Bapak Ibu. Tuhan kita dia yang awal, dia yang akhir. Dia alfa, dia omega Bapak Ibu. Dia yang paling mengerti apa yang terbaik buat kehidupan setiap kita. Makanya jangan sok tahu sama Tuhan. Halo? Alasan yang kedua Bapak Ibu ya. Kenapa Yesus menyuruh tebarkan banyak jala, tapi kenapa yang ditebarkan sama Simon cuma satu jala? Nah, coba kita buka Alkitab kita dalam Lukas 5 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan apa? Kenapa Simon Petrus nggak taat Bapak Ibu? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya, apa katanya? Telah turun dan sedang, katakan sama-sama, membasuh jala. Jadi begini Bapak Ibu, nelayan-nelayan itu Bapak Ibu, mereka kalau pergi mancing ngejala ikan itu malam-malam. Dan mereka pulang itu subuh-subuh. Waktu mereka pulang ke pantai, mereka sampai di pantai, mereka nggak bisa langsung pulang. Kenapa? Karena masih ada satu PR lagi yang harus mereka kerjakan. Yaitu apa?
membasuh jala, ngeberesin jala Bapak Ibu. Halo, saya mau nanya, beresin jala gampang atau susah? Pernah lihat benang kusut? Benang kusut tahu? Pernah mengurai benang kusut? Nah, katakan sebelah kanan sebelah kiri, membasuh jala lebih berat daripada beresin benang kusut. Yang mengerti katakan amin. Dari sini kita mengerti cara berpikir Simon Petrus Bapak Ibu. Kenapa waktu Yesus menyuruh tebarkan banyak jala, yang ditebarkan Petrus cuma satu jala. Halo? Karena dalam pikiran Petrus begini, kalau dapat, kalau nggak dapat, dia tebarin 10 jala. Nggak dapat, begitu pulang, itu dia. Jadi apa yang seringkali membuat kita nggak taat Bapak Ibu? Yang membuat kita nggak taat itu adalah kadang-kadang kita nggak mau repot. Kita nggak mau bayar harganya. Kita mau diberkati Tuhannya. Kita mau disertai Tuhannya. Kita mau mujizatnya. Kita nggak mau bayar harganya. Itu masalahnya. Halo? Itu dia Bapak Ibu. Karena nggak ada jaminannya dapat kan Bapak Ibu. Setuju nggak? Kalau ada jaminannya dapat menurut Bapak Ibu, kira-kira ditebarkan nggak sama si Simon? Itu dia Bapak Ibu. Seberapa di sini yang pernah belanja di supermarket? Ini saya nanya, kalau saya nanya mesti dijawab Bapak Ibu ya. Yang pernah belanja di supermarket boleh lambaikan tangannya. Haleluya, dahsyat ya kan. Bapak Ibu kalau masuk supermarket nih ya kan. Biasanya di depan pintu tuh kadang-kadang suka dipajang tuh ya kan. Motor Mio, pernah lihat? Kipas angin, pernah lihat? Setrika, rice cooker, ya kan? Nah kalau kita mau dapat hadiah itu, kita harus belanja dulu di supermarket. Berapa ratus ribu, begitu kita dapat, setelah kita belanja, dapetin kupon. Dapetin kupon, kita isi, masukin ke dalam kotak. Yang pernah dapat kuponnya boleh lambaikan tangannya. Iya. Yang pernah dapat hadiahnya lambaikan tangannya. Itu dia. Ya berapa waktu yang lalu saya lagi beres-beres kamar nih Bapak Ibu ya. Saya ketemu satu bundel kupon berhadiah belanja di supermarket Bapak Ibu. Nggak diisi sama istri saya. Kenapa nggak diisi? Karena belum tentu dapat Pak, betul gak sih? Betul gak? Kalau udah pasti dapat, menurut Bapak Ibu kira-kira diisi gak sama istri saya? Pasti diisi, yang mengerti katakan amin. Nah kadang-kadang kita berjalan bersama dengan Tuhan, kadang-kadang kan kita begitu ya. Hah? Tuhan berkati dulu, baru aku mau lakukan. Tuhan ayo isi dulu dompetku, baru aku mau lakukan. Tuhan sertai dulu, Tuhan mujizat dulu. Kita maunya Tuhan lakukan dulu buat kita. Halo, Bapak Ibu baca Alkitab, Bapak Ibu baca firman Tuhan. Enggak ada konsep firman Tuhan model kayak begitu Bapak Ibu. Yang ada adalah percaya dulu, ya, baru dapat. Beriman dulu, baru dapat. Melangkah dulu, baru dapat. Yang mengerti katakan amin. Itu dia Bapak Ibu. Dahsyat. Siap masuk dalam firman Tuhan? Katakan sebelah kanan sebelah kiri, tadi baru pendahuluan aja itu. Naik keretanya aja 6 jam Bapak Ibu, masa khotbahnya cuma 30 menit. Ya 5 jam lah khotbahnya. Aminnya teriaknya gak enak nih. Aminnya kayaknya. Ya Bapak Ibu, siap belajar firman Tuhan? Hari ini kita mau belajar Bapak Ibu. Kenapa sih kita tuh perlu taat sama Tuhan tuh taatnya bukan setengah. Kenapa kita perlu taat? Taatnya kita tuh mesti total Bapak Ibu. Alasan yang pertama, catat ini baik-baik. Yang pertama adalah sadar gak kita kalau Tuhan kita itu senantiasa ingin memberikan yang terbaik buat kita. Halo? Berkat yang Tuhan ingin berikan kepada kita, itu bukan berkat-berkat yang expired Bapak Ibu. Tahu expired ya? Tuhan tuh bukan manusia. Tuhan tuh luar biasa. Dia kalau kasih berkat tuh yang terbaik Pak, bukan expired. Beda sama manusia. Kalau manusia kan kadang-kadang begitu ya.
Ini di kulkas kita nih ada makanan udah mau expired nih. Wah udah mau expired nih. Kemudian apa yang kita lakukan? Udah kasih orang lah. Iya kan? Berkat yang Tuhan berikan kepada kita bukan berkat expired. Tuh berkat yang Tuhan berikan kepada kita itulah berkat yang terbaik. Berkat fresh Bapak Ibu. Betul gak? Itu sebabnya kenapa kita memanggil Tuhan kita dengan panggilan yang paling intim Bapak Ibu. Kita memanggil Tuhan kita itu dengan panggilan Bapa. Kenapa? Karena Bapa itu senantiasa ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya Bapak Ibu. Setuju gak? Halo? Bapak Ibu, waktu Simon Petrus udah semalam-malaman gagal nangkap ikan. Dia gak dapet apa-apa. Dia balik ke pantai, dia berjumpa dengan Yesus. Kemudian Yesus ngomong begini, Mon, ayo ikut balik lagi melaut. Sampai di tengah laut Bapak Ibu. Kemudian apakah Yesus ngomong begini, Mon, tebarkan jala. Ya dapat 5 ikan puji Tuhan lah Mon. Daripada 0. Apakah Tuhan cuma memberikan 5 ikan kepada Simon? Hah? Mon tebarkan jala. Dapat 10 ikan puji Tuhan daripada 0. Apakah Tuhan cuma memberi 5 ikan? Apakah Tuhan cuma memberikan 10 ikan kepada kita? Enggak. Tuhan tidak memberi 5 atau 10 ikan kepada Simon Petrus. Tuhan berikan kepada Simon Petrus. Dia tarik jala. Jalanya robek karena penuh dengan ikan. Dia angkut semua ikan dalam perahu. Maka apa yang terjadi? Perahunya hampir tenggelam. Tuhan berikan berkat yang terbaik buat Simon Petrus yang mengerti. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu juga dengan Tuhan kita Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu, kalau Bapak di dunia aja tahu memberikan yang terbaik buat anaknya, apalagi Bapak kita di surga. Halo? Apa-apa mau jadi pendeta itu. Suka berbicara, dia mau jadi pendeta. Mantap. Bapak Ibu siap? Saya punya anak Bapak Ibu, usianya 11 tahun. Tahun lalu dia baru kelas 6. Kelas berapa? 6 SD. Anak saya baru kelas 6, belum ada sekolah sebulan. Tiba-tiba saya dipanggil kepala sekolah. Istri saya udah deg-degan nih dipanggil kepala sekolah. Nih anak kenapa nih dipanggil kepala sekolah ya kan? Karena ya suaminya kan model kayak begini Bapak Ibu. Kan buah tidak jauh dari pohonnya Bapak Ibu. Nih anak mukul siapa lagi nih kan gitu. Istri saya udah gak berani ngadepin. Yang ngadepin saya datang ke sekolah Bapak Ibu. Ketemu sama kepala sekolahnya. Ternyata bukan masalah berantem nih Bapak Ibu anak saya. Ternyata kepala sekolahnya ngomong begini, Pak Pendeta, tahu dia pendeta. Anak Bapak mau nggak nanti masuk SMP sekolah di sini? Oh, ini bicara masalah uang pangkal nih. Saya bilang mau, tapi Bapak mesti bayar uang pangkal, bener kan? Kemudian saya bilang siap. Biasa kan hamba Tuhan hidup dengan iman. Duitnya belum ada tapi udah siap aja. Iya kan? Kemudian itu kepala sekolah ngomong begini, Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta anaknya mau sekolah di sini, uang pangkalnya nih segini nih Pak. Masuk SMP Bapak Ibu, uang pangkalnya tuh hampir 30 juta. Saya udah mulai pucat nih Bapak Ibu ya. Dikasih lihat lagi uang sekolahnya Bapak Ibu. Nih uang sekolahnya segini Pak, di sini Pak SMP. Hampir 4 juta Bapak Ibu. Langsung saya bilang sama anak saya, Dek, ini kamu lulus SMP bisa langsung cari kerja nih Dek. Ya, mahal banget nih kayak orang kuliah ya kan. Kemudian saya ngomong begini sama kepala sekolahnya, Bu, apa nggak ada sekolah dari yayasan ibu yang uang pangkalnya lebih murah? Oh ada Pak, di daerah Gunung Sahari. Jadi sekolah tempat anak saya tuh kodenya 02. Yang di Gunung Sahari itu 03. Ngerti ya? Ngerti gak nih? Ngerti ya? Anak saya sekolahnya di 02 Pak. Yang murah itu di 03.
Kepala sekolahnya ngomong begini, Pak ada yang lebih murah di 03. Uang pangkalnya 50% lebih murah, uang sekolahnya 50% lebih murah. Waktu saya dengar korting 50% itu seperti suara Tuhan Pak, saya dengar suara Tuhan. Terus dahsyat. Itu waktu saya pulang sama anak saya di mobil Pak. Saya bilang begini sama anak saya, Dek, Dedi pikir kayaknya sekolah kamu yang 02 gak terlalu bagus deh. Bagusan yang 03 deh. Kita rayu-rayu anak kita supaya mau sekolah yang uang pangkalnya lebih murah Pak. Karena hamba Tuhan kan terbatas Om. Udah yang 03 aja. Bapak Ibu tahu gak anak saya ngomong apa? Anak saya ngomong begini, Dedi, kalau aku sekolah yang di 03 itu ekskulnya gak terlalu banyak Dedi. Tapi kalau aku sekolah yang di 02 itu banyak pelajaran-pelajaran yang aku suka. Jadi kalau aku sekolah yang di 02 nanti aku bisa masuk SMA di mana SMA yang aku mau. Saudara bayangin anak saya ngomong kayak begitu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu besok langsung saya bayar lunas Pak. Uang SMP-nya, uang pangkalnya Pak. Lunas, cash keras Pak. Habis tabungan saya buat anak saya Pak. Haleluya. Dari sini kita belajar apa Bapak Ibu? Dari sini kita belajar kalau Bapak di dunia nih Bapak Ibu ya, tahu memberikan yang terbaik buat anaknya. Apalagi Bapak kita di sorga, Dia senantiasa ingin memberikan yang terbaik buat kehidupan setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Makanya begini, kalau Tuhan kasih perintah, jangan dilakukan setengah-setengah Bapak Ibu. Kalau Tuhan udah kasih mandat, lakukan dengan total, lakukan dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena begini, semua perintah Tuhan yang Tuhan mau supaya Bapak Ibu kerjakan, itu kebaikannya bukan buat Tuhan. Halo? Kalau Tuhan kasih perintah, kebaikannya itu buat Bapak Ibu. Halo? Makanya lakukan dengan ketaatan. Ya, udah saya tutup dah. Dari tadi diem aja kan, amin ke apa ke, haleluya ke, apa ke, ya kan, begini-begini ke. Udah saya tutup yang kedua. Kenapa kita perlu berjalan dalam ketaatan yang total? Kenapa kita gak boleh setengah-setengah? Kalau Tuhan kasih perintah, lakukan dengan total. Yang kedua adalah begini, sadar gak kita Bapak Ibu, kalau perintah Tuhan itu sempurna buat kita. Sekalipun begini loh Bapak Ibu, kadang-kadang kalau Tuhan kasih perintah, kadang-kadang kita gak ngerti. Halo? Kadang-kadang kita gak memahami Bapak Ibu. Tapi penting untuk kita lakukan dengan ketaatan yang total. Saya mau nanya nih sama Bapak Ibu. Waktu Tuhan kasih perintah kepada Abraham. Abraham pergi. Kemana Tuhan? Nggak tahu. Gampang atau susah? Hah? Gampang atau susah? Saya mau nanya kepada Bapak Ibu. Waktu Abraham kasih perintah. Waktu Tuhan kasih perintah kepada Abraham. Dikasih tahu nggak perginya kemana? Nggak dikasih tahu Bapak Ibu. Nggak gampang. Halo? Waktu Ishak lahir Bapak Ibu. Tiba-tiba datang firman Tuhan. Abraham, ambil anakmu. Bawa ke puncak Bukit Moria. Korbankan dia di sana. Menurut Bapak Ibu gampang nggak? Hah? Udah punya anak Bu? Udah? Cucu udah? Oh belum. Anaknya umur berapa? Wah udah ketuaan. Nah ini udah nih anak yang segini nih. Ini kalau anak ibu diminta sama Tuhan, disuruh korbanin. Kira-kira apa yang ibu lakukan? Hah? Langsung. Dalam nama Yesus. Bukan suara Tuhan nih, suara setan nih pasti. Nggak gampang Bapak Ibu. Setuju nggak? Saya mau nanya. Abraham nunggu Ishak itu berapa lama Bapak Ibu?
Waktu Abraham dapatkan janji Tuhan, keturunanmu akan seperti bintang di langit, usianya 75 tahun. Waktu Ishak lahir, usianya Abraham itu 100 tahun. Berarti berapa lama nunggu Ishak? 25 tahun. Halo? Itu anak lagi lucu-lucunya diminta sama Tuhan, Bapak Ibu. Hah? Tapi Bapak Ibu baca di dalam Alkitab ya, Kejadian pasal yang ke-22. Semalam dia dengar firman Tuhan, besok paginya dia bawa Ishak. Dia bawa kayu, taruh keledai, bawa Ishak pergi ke puncak Bukit Moria. Gak gampang Bapak Ibu, pernah nonton filmnya gak? His Only Son judulnya. Nonton film itu Bapak Ibu. Kita akan mengerti bagaimana tuh perasaannya Abraham waktu dia mengorbankan anaknya yang tunggal Bapak Ibu. Gak gampang Bapak Ibu. Di tengah jalan anaknya ngomong begini, papi biasa kalau kita pergi beribadah kepada Tuhan bawa korban papi. Korbannya biasanya domba. Sekarang dombanya mana papi? Menurut Bapak Ibu, Abraham tega gak ngomong begini sama si Ishak? Sak, kali ini sih korbannya bukan domba Sak. Lu nih Sak. Hah? Gampang gak? Gak gampang. Setuju gak? Sampai di puncak Bukit Moria Bapak Ibu. Mesbah disusun, kayu bakar dibangun Bapak Ibu. Ishak kemudian diikat tangannya Bapak Ibu. Ditaruh di atas mesbah. Abraham ambil belati. Pisau zaman dulu bukan stainless steel Bapak Ibu. Pisau zaman dulu tuh dari batu. Halo. Kalau Abraham sekali tusuk anaknya gak mati. Menurut Bapak Ibu, kira-kira dia berani gak tusuk lagi tuh anak? Hah? Tusuk nih. Papi, geli papi. Tusuk lagi. Tega gak dia? Gak tega kan, betul gak sih? Jadi apa yang ada dalam pikiran Abraham? Abraham berpikir begini, sekali tusuk ini anak harus udah mati Bapak Ibu. Waktu dia mengerahkan seluruh tenaganya, maka apa yang terjadi? Waktu dia mau tusuk anaknya, datang firman Tuhan. Tahan Abraham, aku telah melihat ketaatanmu. Dan di puncak Bukit Moria lah, untuk pertama kalinya Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia sebagai Jehovah Jireh, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu apa artinya Jehovah Jireh? Hah? Tahu artinya Jehovah Jireh? Apa artinya? Allah yang menyediakan. Mau ngalami Jehovah Jireh? Kita mau amin-amin semua. Mau berkorbannya enggak? Mau taatnya enggak? Itu dia. Kita mau Jehovah Jireh-nya, kita nggak mau ketaatannya. Kalau Bapak Ibu mau mengalami Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan kebutuhan setiap kita, berjalan dalam ketaatan yang total, yang mengerti katakan amin. Lumayan satu orang tepuk tangan, daripada nggak ada sama sekali. Kasih tepuk tangan jangan setengah-setengah, kasih kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Kita maunya setengah-setengah terus, ya kan? Bapak Ibu baca nanti di dalam Alkitab ya. Satu hari Tuhan memberikan perintah kepada para imam yang berjaga-jaga di bait suci Bapak Ibu. Oke? Bait suci itu harus ada benda penerangan. Zaman dulu belum ada bohlam. Halo? Zaman dulu tuh penerangan itu pakai api Bapak Ibu. Nah Tuhan kasih perintah kepada para imam. Bahan bakar untuk menyalakan penerangan. Bahan bakarnya nggak boleh yang lain. Bahan bakarnya adalah minyak zaitun yang murni dan yang harus ditumbuk halus. Halo? Bahan bakarnya apa? Minyak zaitun yang murni dan yang harus ditumbuk. Bapak, pertanyaannya, ini perintah Tuhan ngerepotin nggak? Hah? Bisa nggak tuh para imam ngomong begini? Tuhan, kenapa harus minyak zaitun sih? Tuhan kenapa nggak bimoli? Kan gampang nyarinya tinggal turun ke Alfamart. Halo? Bisa nggak para imam ngomong begini? Tuhan kenapa nggak minyak tanah aja sih? Kan lebih murah daripada minyak zaitun. Halo? Kenapa Tuhan kasih perintah untuk membangun penerangan? Minyaknya itu harus minyak zaitun dan yang harus ditumbuk. Bapak Ibu tahu jawabannya? Yang tahu boleh lambaikan tangannya. Kalau jawabannya benar, satu orang yang benar jawabannya saya kasih 1 juta. Kalau benar,
Kalau salah, Bapak Ibu yang harus kasih saya 1 juta dong. Enak aja. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dong. Undang-Undang Dasar 45 Pancasila, haleluya, asik. Kenapa ya harus minyak zaitun yang murni dan yang harus ditumbuk? Mau tahu jawabannya? Enggak, kalau nggak mau tahu saya nggak kasih tahu. Ini rahasia kerajaan Allah Bapak Ibu. Saya ulang, mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kasih tahu nggak ya? Oh sih, udah jauh-jauh dibawa kemari masa nggak dikasih tahu jawabannya. Bapak Ibu itu para sarjana teologi Bapak Ibu ya, sarjana Alkitab di luar sana. Mereka sudah meneliti Bapak Ibu, kenapa Tuhan kasih perintah minyaknya itu harus zaitun dan yang harus ditumbuk. Karena begini, karena cuma minyak zaitun yang murni dan yang ditumbuk ketika dinyalakan dengan api tidak mengeluarkan asap sama sekali. Halo? Bait suci itu gak ada jendelanya kayak persekutuan doa kita ini gak ada jendelanya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangin gak kalau mereka bakarnya itu pakai minyak tanah. Kira-kira apa yang terjadi? Waduh, pulang kebaktian mata, hidung, mulut udah pada hitam semua pasti. COVID-19 juga lewat tuh Bapak Ibu. Betul gak? Itu Bapak Ibu lihat ya. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada para imam, Tuhan itu sudah memperhitungkan. Yang terkecil sudah Tuhan perhitungkan, sudah Tuhan ukur. Dan itu terbaik buat manusia. Yang mengerti katakan amin. Jadi jangan pernah meragukan perintah Tuhan Bapak Ibu. Halo. Ini masih belum amin nih Bapak Ibu. Saya udah kasih berapa contoh masih belum amin, belum haleluya. Ya saya kasih contoh lagi nih Bapak Ibu ya. Oke, siap? Bapak Ibu, kalau Tuhan kasih perintah kepada kita, nah ini masalah nih. Masalahnya adalah begini, begitu kita terima firman Tuhan, biasanya kita modifikasi firman Tuhan dengan pikiran kita, dan kemudian kita lakukan firman Tuhan sesuai dengan selera kita, bukan selera Tuhan. Nah itu masalah tuh. Hah? Tuhan kasih perintah, ampunilah orang yang pernah menyakitimu. Wow, yang ada dalam pikiran kita apa? Tuhan enak aja dikasih ampun. Yang enak dia, yang buntung gua dong. Nah, kita modifikasi firman Tuhan kan? Halo? Satu hari Tuhan pernah berfirman kepada Raja Saul. Bapak Ibu tahu siapa Saul? Raja pertama orang Israel. Perintah Tuhan sederhana kepada Saul. Perintah Tuhannya adalah begini, Saul bantai semua orang Amalek. Nggak peduli laki-laki, nggak peduli perempuan, nggak peduli anak-anak, nggak peduli binatang-binatang mereka. Bantai semua. Pertanyaan saya, perintahnya gampang atau susah? Hah? Saya mau nanya, pasukannya ada nggak mereka? Ada. Senjatanya ada nggak mereka? Ada, tinggal dibantai kan? Halo? Tapi Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh Saul? Saul terima firman Tuhan, dia modifikasi firman Tuhan, dia lakukan sesuai dengan selera dia. Dan apa yang dilakukan sama Saul? Ternak-ternak yang kurus-kurus, yang cacingan itulah yang dibunuh. Ternak-ternak yang tambun-tambun dibiarkan hidup. Bapak Ibu tahu kenapa ternak-ternak yang tambun-tambun dibiarkan hidup? Untuk apa? Untuk apa? Hah? Dijual. Hah? Untuk apa? Acara apa? Hah? Waktu dia kembali ke Israel, dia bawa lembu-lembu tambun. Ditegur sama Samuel. Kemudian Saul kasih alasan begini. Lembu-lembu tambun aku biarkan hidup. Supaya aku membawa korban buat Tuhan. Itu kan cuma alasan rohani doang kan Bapak Ibu ya. Setuju gak? Bapak Ibu kalau kita bikin-bikin alasan rohani kan kita paling jago lah Bapak Ibu ya. Coba lihat samping kanan samping kiri. Kayaknya lu paling jago bikin alasan-alasan rohani. Hah? Bener gak? Ayo dong pelayanan dong. Waduh, jangan dulu deh Pak Her deh. Belum waktunya Tuhan. Asik kan gitu kan. Bapak
Bapak Ibu itu lembu-lembu Tambun kenapa dibiarkan hidup? Karena di kepalanya Saul ada hitungan ekonomi Bapak Ibu. Itu dia. Dibiarkan hidup lembu-lembu Tambun. Dan Bapak Ibu tahu Alkitab mencatat raja orang Amalek yang bernama Agag dibiarkan hidup sama Saul. Bapak Ibu tahu kenapa rajanya dibiarkan hidup? Nah, ini kalau tahu jawabannya 5 juta satu orang. Tapi kalau salah jawabannya ya satu-satu kasih saya 5 juta. Fair dong. Hah? Kenapa Raja Agag dibiarkan hidup Bapak Ibu? Hah? Karena Saul itu adalah raja yang haus pujian Bapak Ibu. Betul gak? Makanya waktu Daud menang perang, wanita-wanita Israel itu kan punya yel-yel kan. Yang membuat Saul iri hati kan. Setuju gak? Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh. Karena pujiannya semua ke Daud, maka apa yang terjadi? Hari itu Saul berusaha menyingkirkan Daud Bapak Ibu. Kenapa raja orang Amalek dibiarkan hidup? Karena begini, kalau raja menang perang, rajanya dibiarkan hidup, maka raja itu akan diarak dari pintu gerbang sampai ke istana supaya pujian rakyat semua larinya ke Saul Bapak Ibu. Itu dia tuh. Dan Bapak Ibu mau tahu akibat ketidaktaatan Saul membiarkan Raja Agag hidup, Bapak Ibu tahu apa akibatnya? Mau tahu gak nih? Enggak, kalau gak mau tahu udah selesai kita berarti sekarang. Hah? Bapak Ibu mau tahu apa akibat Raja Agag orang Amalek ini dibiarkan hidup? Akibatnya adalah, dengarkan ini baik-baik. Akibatnya adalah spirit peperangan, spirit pemberontakan, spirit perampasan, spirit pemerkosaan masih hidup sampai dengan hari ini karena ketidaktaatan Saul. Itu spirit Amalek tuh Bapak Ibu. Nanti kalau saya datang lagi saya khotbahin tuh spirit Amalek. Itu pun kalau diundang lagi Bapak Ibu. Khotbahnya keras nih pendeta Dieter nih terakhir nih kayaknya. Hah? Bapak Ibu lihat ya, karena ketidaktaatan Saul, spirit Amalek masih hidup sampai hari ini. Kalau Tuhan kasih perintah, Tuhan itu udah mikirin sampai ujungnya. Yang detil-detil dia udah pikirin yang terbaik buat manusia. Karena ketidaktaatan manusia, akibatnya kita sekarang yang menanggungnya Bapak Ibu. Halo? Jangan diem aja Bapak Ibu. Oh amin, haleluya, bener juga. Wah masih belum amin juga nih. Ini memang cari amin di persekutuan doa ini susah nih ya. Satu cerita lagi Bapak Ibu ya. Ini jujur aja nih Bapak. Kalau satu cerita ini masih belum amin Bapak Ibu. Pak Her saya udah gak tahu gimana cara mengajar nih anak-anak Tuhan di Purbalingga ini. Kita serahkan Roh Kudus aja yang ngajar mereka ini. Bapak Ibu pernah dengar nama ini gak? Bileam. Pernah ya? Bapak Ibu baca kitab Keluaran, Bapak Ibu akan ketemu dengan seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang namanya siapa? Bileam. Bileam itu hamba Tuhan, nabi Tuhan Bapak Ibu. Tapi masalahnya dia lebih tertarik sama ini daripada sama perintah Tuhan. Katakan sama-sama, ini hamba Tuhan mata duitan. Kok gak berani ngomong sih? Contohnya tuh udah dari dulu Bapak Ibu udah ada namanya siapa? Bileam Bapak Ibu. Bileam siapa? Hamba Tuhan apa? Kurang keras. Hamba Tuhan apa? Bileam. Satu hari dia diutus Bapak Ibu untuk mengutuki bangsa Israel. Dia mengutuki bangsanya sendiri loh Bapak Ibu. Dia pergi naik keledai Bapak Ibu. Tuhan udah berbicara kepada Bileam, jangan pergi, jangan pergi. Sampai Tuhan harus menampakkan diri lewat malaikat untuk memperingati Bileam Bapak Ibu.
tapi Bileam tetap mengeraskan hati. Dia tidak dengar-dengaran dengan perintah Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu apa yang Tuhan pakai untuk menegur Bileam? Ya, ini memang kalau Kristen gak pernah sekolah minggu nih begini nih. Hah? Bapak Ibu, Tuhan pakai binatang. Tuhan pakai keledai. Keledai itu bisa berbicara bahasa manusia untuk menegur Bileam, si nabi Tuhan. Bapak Ibu tahu hal yang paling memalukan yang tertulis dalam Alkitab itu apa? Yang paling memalukan adalah hamba Tuhan gak peka dengan suara Tuhan. Sampai Tuhan harus pakai keledai berbicara kepada Bileam. Malam hari ini saya berdoa biar Tuhan gak pakai anjing di rumah saudara untuk menegur saudara. Haleluya. Gok, gok, gok. Woi, bertobat lu. Gak perlu Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Ya ampun. Udah selesai nih ceritanya masih gak ada juga. Aduh, berat nih. Susah nih. Saya kasih bonus dah, terakhir dah. Kalau ini kesaksian, nah mau dengar kesaksian gak nih? Siap? Ini kesaksian waktu saya masih sekolah di Tawangmangu Bapak Ibu ya. Waktu saya selesai rehab Bapak Ibu, kemudian saya sekolah Alkitab di Tawangmangu. Saya kuliah di Tawangmangu itu 2 tahun Bapak Ibu ya. Selesai 2 tahun kemudian sekolah mengutus kita untuk pergi ke berbagai macam gereja Bapak Ibu. Saya dikirim ke Kalimantan Barat di pedalaman Bapak Ibu ya. Kemudian ada teman saya, satu rehab dengan saya, dia dikirim sekolah pergi melayani ke Papua. Masalahnya begini, ini teman saya nggak mau pergi ke Papua, dia maunya pelayanan di Jakarta. Bapak Ibu tahu, begitu kita lulus, semua orang udah pergi pelayanan, teman saya masih belum pergi pelayanan, masih parkir di sekolah. 3 hari di sekolah dia doa, dia cari wajah Tuhan, dia mau dengar suara Tuhan, kemana Tuhan utus dia pelayanan Bapak Ibu. Hari ketiga Bapak Ibu, habis makan siang, dia turun ke bawah ke asrama, gak langsung ke kamar, dia berdiri di depan kamar Bapak Ibu, dia ambil gitar, dia ambil kursi, dia duduk sambil muji Tuhan Bapak Ibu. Di depan kamar ada pohon mangga Bapak Ibu. Sembari dia lagi nyanyi-nyanyi muji Tuhan, tiba-tiba dia lihat itu daun pohon mangga jatuh ke bawah Bapak Ibu. Waktu dia lihat itu daun jatuh, dia langsung ngebatin, dia langsung doa sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan panggil saya untuk melayani di Papua, saya minta tanda. Dan tanda yang saya minta, itu daun mangga yang jatuh naik lagi ke pucuknya. Saya mau nanya, ini anak kurang ajar gak? Hah? Ini kan mencobai Tuhan nih Bapak Ibu ya, setuju gak? Betul gak? Kurang ajar gak nih? Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, waktu dia doa kayak begitu, Tuhan langsung jawab doanya Bapak Ibu. Ini saya cerita nih, bulu kuduk saya berdiri nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu gak? Tuhan pakai semut rangrang. Bapak Ibu tahu semut rangrang ya? Semut-semut rangrang itu Bapak Ibu Tuhan kirim. Kemudian langsung ngerubungin itu daun yang jatuh Bapak Ibu. Itu daun dipikul sama semut rame-rame Bapak Ibu. Dipikul, dibawa deket batangnya Bapak Ibu. Sampai di batang, dibawa naik ke atas Bapak Ibu. Nempel lagi tepat di tempat dahannya jatuh Bapak Ibu. Nempel lagi Bapak Ibu. Gak usah ditepok, ini cerita memalukan sebenarnya kan. Waktu teman saya lihat Bapak Ibu dengan mata kepalanya sendiri, itu daun yang jatuh naik lagi ke pucuk di mana dia jatuh. Teman saya langsung taruh gitarnya, dia sujud di bawah pohon mangga itu Bapak Ibu. Dia nangis, dia bilang begini, Tuhan 2 tahun Tuhan didik saya untuk jadi hamba Tuhan, tapi saya gak peka dengan suara Tuhan. Sampai Tuhan harus pakai semut untuk berbicara kepada saya. Hari ini juga Tuhan, aku berangkat ke Papua
untuk melayani engkau. Perlu Tuhan pakai anjing? Nggak perlu Bapak Ibu ya kan. Pulang dari tempat ini yang pertama, Tuhan senantiasa ingin memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang kedua, perintah Tuhan senantiasa sempurna dan itu juga diberikan yang terbaik buat kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all. Tuhan memberkati. Haleluya.